Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Video makalah berjudul Penggunaan Metafora pada lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden oleh Sang Alang ini dipresentasikan pada sesi paralel Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya Kulita 18 yang diselenggarakan secara daring. Saya, Sayyidina Firdaus, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Baiklah, mari kita masuk pada bagian pertama. Apa itu metafora? Metafora merupakan unsur penggunaan bahasa yang unik dalam mengekspresikan suatu kata atau kalimat karena ungkapan atau ekspresi tersebut disampaikan dalam bentuk bahasa kiasan. Penggunaan metafora dapat dijumpai pada lirik lagu, puisi, drama, dan karya seni lainnya. Yang menjadi permasalahan dalam penggunaan metafora ini adalah bahwasanya kenyataannya tidak semua orang memahami metafora, sehingga apa yang dimasukkan oleh penulis lagu atau penyair tidak dapat ditangkap dan dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa metafora merupakan jenis bahasa yang dalam penggunaannya membutuhkan cara berpikir yang tinggi agar makna sebenarnya dari metafora tersebut dapat dipahami. Newmark menjelaskan bahwa metafora adalah salah satu ungkapan bahasa yang secara khusus sulit ditafsirkan. Itulah mengapa metafora membutuhkan cara analisa dan berpikir yang tinggi dalam memahami penggunaan makna metafora tersebut. Danesi mengatakan bahwa metafora digunakan untuk mempercantik atau memperindah kata-kata yang digunakan dalam bentuk syair seperti puisi atau lagu. Berkenaan dengan penggunaan metafora, penyair atau pencipta lagu menyampaikan pesan-pesan yang ditulis pada lirik lagu mereka. Lirik lagu tersebut tercipta karena adanya sesuatu yang terpikirkan atau hal-hal yang terlihat oleh pencipta lagu, seperti menceritakan pengalaman masa lalu, menceritakan seseorang, melihat fenomena sosial, atau mengkritisi masalah sosial politik yang ada di negaranya. Maka dari hal tersebut, lirik lagu yang diciptakan oleh penulis lagu ini memiliki pesan yang bersifat moral. Terkadang, lirik lagu yang ditulis oleh pencipta lagu tersebut juga memiliki unsur sindiran ataupun satir. Lagu yang memiliki unsur seperti ini sangat mengkritisi kejadian sosial politik yang ada. Contohnya, isu sosial politik yang terjadi pada tahun 2019, yang mana tahun ini menjadi tahun politik di Indonesia. Dengan adanya fenomena sosial politik ini, maka terciptalah suatu lagu yang berjudul Tagar 2019 Ganti Presiden, karya musisi rock legendaris bernama Sang Alang. Ungkapan metaforis dapat ditemukan pada lirik lagu, seperti lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden oleh Sang Alang, yang mengkritisi masalah sosial politik di Indonesia. Baiklah, kita masuk pada bagian metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden yang mengandung metafora pada tiap bait yang dipilih sebagai sumber data. Kemudian, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan ungkapan metaforis pada lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden berdasarkan 3 jenis metafora, yaitu metafora struktural, orientasional, dan juga ontologis. Lalu, penulis mengkaitkan dengan jenis majas yang digunakan pada lirik lagu untuk mengidentifikasi apakah lirik lagu tersebut masuk pada kategori majas perbandingan, pertautan, atau pertentangan berdasarkan Mulyono tahun 1989. Dengan menggunakan sumber data berupa lirik lagu yang mengandung metafora ini dapat menunjukkan bahwa lirik tersebut terkait pada fungsi dan makna metafora oleh Leach tahun 1993. Pada tahap analisa atau analisis, Leach mengatakan ada 4 fungsi metafora, yaitu fungsi informasi,
ekspresif, direktif, dan fatik. Dan juga ada 5 makna metafora, yaitu makna konotatif, stilistik, afektif, reflektif, dan kualitatif. Nah, berdasarkan temuan data, ada 2 fungsi yang ditemukan, yaitu fungsi informasi dan direktif. Dan juga ada 1 makna metafora yang ditemukan, yaitu makna stilistik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil temuan menunjukkan hanya ada fungsi informasi dan direktif, dan makna stilistik pada lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden. Kemudian mengidentifikasi penggunaan ungkapan metaforis berdasarkan 3 jenis metafora, yaitu metafora struktural, orientasional, dan ontologis berdasarkan teori Lakoff-Johnson tahun 1980. Lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden yang terpilih masuk pada majas perbandingan, pertautan, atau pertentangan berdasarkan Mulyono 1989. Baiklah, kita masuk pada bagian temuan data. Data yang pertama adalah fungsi informasi. Fungsi informasi merupakan penggunaan bahasa secara metaforis yang dilakukan oleh penutur kepada mitra atau kawan bicara sebagai suatu cara atau metode untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik berupa ungkapan, perasaan, ataupun pikiran dari penutur. Pada lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden oleh Sang Alang, penulis menemukan bahwa ada 4 lirik yang mengandung fungsi informasi beserta makna stilistiknya. 1. Harga-harga selangit hidupnya yang sulit. Lirik harga-harga selangit dapat dianalisa bahwa harga-harga kebutuhan pokok manusia menjadi mahal atau melambung tinggi. Pada lirik ini dapat dilihat bahwa adanya pertentangan kata selangit dengan kata mahal. Kata selangit dapat dipahami bahwa sesuatu itu berada di atas dan tak dapat dijangkau ataupun digapai oleh manusia. Maka, penulis lagu menggunakan kata selangit sebagai suatu perbandingan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat sulit dijangkau ataupun digapai oleh manusia atau rakyat kecil. Makna pada lirik harga-harga selangit adalah makna stilistik. Makna stilistik pada lirik lagu ini dapat dianalisa sebagai wujud gambaran atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan terhadap isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, lirik harga-harga selangit merupakan hyperbole karena adanya ungkapan yang lebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya yang dimaksudkan. Seperti melihat dari pertentangan kata harga-harga dan selangit. Hyperbole masuk pada kategori majas pertentangan. Kemudian, lirik lagu ini merupakan jenis metafora ontologis, di mana mengkonseptualisasikan pikiran, pengalaman, dan proses abstrak lainnya terhadap sesuatu yang memiliki sifat fisik berdasarkan kejadian atau aktivitas emosi yang dirasakan oleh penulis lagu. Data kedua, di malam buta BBM ikut naik. Lirik di malam buta dapat dianalisa bahwa keadaan yang sangat gelap. Maksudnya adalah rakyat tertipu dan terkecoh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang naik, baik bersifat primer seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga bersifat sekunder seperti bahan bakar minyak ataupun BBM. Ketika pada hari tertentu, harga BBM masih normal dan tidak terjadi perubahan. Namun ketika esok harinya, rakyat mendapati bahwa harga BBM naik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah. Makna pada lirik di malam buta adalah makna stilistik. Makna stilistik pada lirik lagu ini dapat dianalisa sebagai wujud gambaran atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan terhadap isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, lirik di malam buta merupakan ironi karena adanya makna yang berlawanan dengan makna sebenarnya. Frasa malam buta tidak merujuk pada keadaan malam yang gelap gulita atau waktu malam yang sangat gelap. Karena frasa tersebut disandingkan oleh frasa BBM ikut naik. Maka, lirik di malam buta merupakan suatu ironi terhadap kenyataan yang sebenarnya, yaitu rakyat tertipu
dan terkecoh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang naik, baik bersifat primer maupun sekunder. Ironi masuk pada kategori majas pertentangan. Kemudian, lirik lagu ini merupakan jenis metafora struktural, di mana konsep yang diciptakan secara metaforis membentuk konsep lain, yaitu konsep waktu digambarkan dengan suatu konsep kejadian atau peristiwa yang dialami oleh manusia atau rakyat. Data ketiga, pajak mencekik usaha sulit. Lirik pajak mencekik dapat dianalisa bahwa naiknya pajak yang sangat merugikan rakyat. Hal ini sangat berdampak pada segala bentuk usaha seperti perdagangan atau penjualan barang yang dijual oleh rakyat. Naiknya pajak yang sangat tinggi mengakibatkan perekonomian atau usaha perdagangan rakyat tidak mendatangkan keuntungan, melainkan kerugian dalam hitungan besar. Makna pada lirik pajak mencekik adalah makna stilistik. Makna stilistik pada lirik lagu ini dapat dianalisa sebagai wujud gambaran atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan terhadap isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, lirik pajak mencekik merupakan hyperbole karena adanya ungkapan yang dilebih-lebihkan di mana bermaksud untuk menggambarkan kejadian dengan memberikan penekanan terhadap kata-kata yang digunakan agar terlihat lebih kuat dan serius, seperti melihat dari pertentangan kata pajak dengan kata sulit yang menimbulkan usaha tidak berjalan lancar. Sehingga hyperbole masuk pada kategori majas pertentangan. Kemudian, lirik lagu ini merupakan jenis metafora ontologis, di mana mengkonseptualisasikan pikiran, pengalaman, dan proses abstrak terhadap sesuatu yang memiliki sifat fisik berdasarkan kejadian atau aktivitas emosi yang dirasakan oleh penulis lagu. Data keempat, lirik tapi korupsi subur, pengusahanya makmur. Lirik korupsi subur dapat dianalisa bahwa kasus korupsi terus bertambah dan meningkat drastis. Peningkatan kasus korupsi ini diibaratkan dengan sebuah bunga yang terus berkembang dan subur. Bunga dapat berkembang dan subur apabila dirawat, diberi pupuk dengan baik, dan diserami terus-menerus. Begitu juga dengan kasus korupsi. Korupsi dapat berkembang dan subur apabila sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menangani kasus korupsi ini. Sehingga korupsi itu selalu terjadi dan berkembang subur. Kasus korupsi ini ditujukan kepada koruptor-koruptor yang rakus terhadap uang dan harta. Makna lirik korupsi subur adalah makna stilistik. Makna stilistik pada lirik lagu ini dapat dianalisa sebagai wujud gambaran atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan terhadap isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, lirik korupsi subur merupakan personifikasi karena melekatkan sifat-sifat insan kepada barang yang tidak bernyawa atau suatu ungkapan ide yang bersifat abstrak. Kata subur yang merupakan konsep tumbuhan atau tanaman dikaitkan pada hal yang tidak berkaitan dengan tumbuhan itu sendiri, yaitu korupsi. Sama halnya dengan tumbuhan yang tumbuh subur. Apabila korupsi dibiarkan dan tidak diberantas habis hingga ke akarnya, maka tindak korupsi tersebut akan terus menjalar ke beberapa pihak yang berada di dalam pemerintahan negara. Sehingga personifikasi masuk pada kategori majas perbandingan. Kemudian, lirik lagu ini merupakan jenis metafora struktural, di mana konsep yang diciptakan secara metaforis membentuk konsep lain, yaitu konsep politik digambarkan dengan ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada konsep tanaman atau tumbuhan. Berikutnya, fungsi direktif. Fungsi direktif pada metafora merupakan penggunaan bahasa secara metaforis yang merupakan unsur-unsur adanya suatu perintah, peringatan, dan tindakan anarkis berupa ancaman. Pada lirik lagu Tagar 2019 ganti presiden oleh Sangalang ini, penulis menemukan bahwa ada satu lirik yang mengandung fungsi direktif beserta makna stilistiknya. Awas, awas, kursimu nanti tergusur. Lirik kursimu nanti tergusur dapat dianalisa bahwa
kata kursimu merupakan perbandingan dengan kata jabatan. Kata kursimu menjadi suatu ejekan terhadap jabatan dan kekuasaan presiden yang ia duduki saat ini. Dalam masa jabatannya, presiden melakukan tindakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, seperti penggusuran tanah. Penggusuran rumah atau tanah ini terjadi karena ada pembangunan proyek tertentu, seperti pembangunan jalan tol yang mengharuskan rumah rakyat tergusur. Rakyat memberikan suatu peringatan kepada presiden apabila hal tersebut terus-menerus terjadi. Maka rakyat akan menuntut presiden untuk mundur dari jabatannya. Maka, lirik kursimu nanti tergusur adalah makna stilistik. Makna stilistik pada lirik lagu ini dapat dianalisa sebagai wujud gambaran atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan terhadap isu sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian, lirik kursimu nanti tergusur merupakan eufemisme dan personifikasi karena adanya pergantian makna figuratif yang terdapat pada kata kursimu tersebut dan juga meletakkan sifat-sifat insan kepada barang atau benda yang tidak bernyawa seperti kursi. Apabila seseorang yang telah duduk di kursinya, maka ia memiliki kuasa terhadap objek atau benda tersebut, sehingga dapat dianalisa bahwa kata kursimu merupakan pergantian dari kata jabatanmu atau kekuasaanmu, dikarenakan bahwa kata tersebut merupakan wujud kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan sebagai sifat yang melekat pada dirinya. Lalu, kata tersebut juga disandingkan dengan kata dengan suatu ungkapan peringatan dan ancaman, yaitu awas, awas, dan tergusur. Eufemisme masuk pada kategori majas pertautan dan perbandingan. Kemudian, lirik lagu ini merupakan jenis metafora struktural, di mana konsep yang diciptakan secara metaforis membentuk konsep lain, yaitu benda berupa furniture atau properti yang digambarkan atau dikaitkan dengan konsep politik. Pada bagian kesimpulan, lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden oleh Sang Alang merupakan bentuk representasi dari perasaan, ungkapan, dan peringatan yang disampaikan melalui fungsi informasi dan direktif, serta makna stilistik yang menunjukkan fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian lirik lagu Tagar 2019 Ganti Presiden yang terpilih mengandung metafora struktural dan ontologis, serta majas pertentangan, perbandingan, dan pertautan. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.